Bismillahirrahmanirrahim. Di video kali ini insyaallah kita akan sama-sama membaca surah Abasa ayat 1 sampai 5. Setelah kita baca nanti kita akan coba kaji kira-kira kesalahan apa yang sering terjadi pada ayat ini dan apa saja yang perlu kita perhatikan dari segi tajwidnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla. Abasa wa tawalla. An ja'ahul a'ma. وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنفَعَهُ الذِّكْرَى أَوْ يَذَّكَّرُ Amma man istaghna. Iya, mari kita ulik apa saja yang perlu kita bahas pada 5 ayat ini. Yang pertama, di kata abasa, di sini huruf ainnya usahakan jangan sampai dibaca seperti huruf hamzah. Jadi huruf ain tidak sama dengan hamzah. Jadi tidak boleh ada yang baca abasa. Yang benar abasa. Apa bedanya? Kalau hamzah dia di mana posisinya? Bawah tenggorokan. Dia di bagian bawah tenggorokan a. Sedangkan huruf ain dia berada di tengah tenggorokan. Jadi posisinya di sini. A. Coba semua. A. I. Au. Ba. Iya, jadi bukan a i u tapi a i u. Dan ingat, huruf ain bukan huruf hidung. Jadi jangan sampai bunyinya kayak sengau. Jangan i tapi a. Ya, lewat tenggorokan. Kalian bisa tes dengan cara memegang hidung kalian. Kalau saat menyebutkan huruf A, hidungnya masih bergetar, berarti kalian masih lewat hidung. Coba tes. A. Bergetar atau tidak? Masih bergetar? Kalau masih bergetar, berarti masih lewat hidung. Dilatih ya. Harus lewat tenggorokan saja. Kemudian, basa, ini gampang insyaallah. Wa tawalla. Nah, di sini huruf waw harus dibaca dengan jelas. Watawa, ya, watawa. Jadi bukan watawa, watawa harus jelas. Kemudian di sini huruf lam ada alif maksurah. Jadi kalau ada alif, kalau alif yang seperti ini namanya alif mamdudah. Kalau yang panjang alif mamdudah. Kalau alifnya kayak begini, jadi ini bukan huruf ya, tapi dia alif namanya maksurah. Ketika ada fathah ketemu dengan alif maksurah, maka panjangnya 2 harokat. Jadi jangan sampai saat kalian membaca panjangnya lebih dari 2 harokat, apalagi ini di akhir ayat.
abasa wa tawalla. Nah, itu lebih dari 2 harokat. Harusnya abasa wa tawalla. La sampai di situ saja. Jangan lebih dari 2 harokat. Kemudian di sini ada nun sukun ketemu dengan huruf jim. Hukumnya apa? Betul ikhfa ya, afwan. Bukan idgham ya. Ikhfa. Namanya ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi ya? Ikhfa hakiki, afwan. Ikhfa hakiki. Namanya ikhfa hakiki. Bagaimana dengungnya? Dengungnya 2 harokat. Jadi pada saat kalian baca di sini jangan langsung anja, tapi anja. Dengungnya 2 harokat. Kemudian pada saat kalian menyebutkan di sini itu huruf nunnya jangan dibaca dengan jelas. Jadi bukan anja, tapi jadi lidah kita itu antara huruf nun dengan huruf jim. Di antaranya. Makanya disebut dengan ikhfa. Kenapa ikhfa? Karena hurufnya samar. Huruf nunnya dibaca dengan samar-samar. Jadi tidak boleh dibaca dengan jelas. Kemudian di sini ada alif. Ada alif bertemu dengan hamzah. Apa namanya? Mad wajib muttasil. Ya, mad wajib muttasil. Ya. Hukumnya dipanjangkan 4 sampai 5 harokat. Ya. Jaa. Jadi sudah 2 itu tempatnya. Di sini dengung, di sini panjang. Jaa. Seperti itu. Kemudian di sini ada hamzah dengan ain. Jangan sampai ketukar posisinya. Ya. Biasa ada yang baca aja'ahul a'ma. Kalau a berarti ainnya dulu. Harusnya hamzahnya dulu baru ain. Bunyinya a. Bukan a, tapi a. Jangan sampai tertukar posisi antara hamzah dengan ain. Huruf mim bertemu dengan alif maksurah yang berharokat fathah. Ya, mim berharokat fathah bertemu dengan alif maksurah, maka panjangnya 2 harokat. Jangan sampai lebih dari 2 harokat. A'ma wa tawalla. A'ma. Jadi jangan lebih dari 2 harokat. Kemudian di sini ada huruf dal. Huruf dal itu adalah huruf yang kuat. Namanya syiddah. Sifatnya namanya syiddah, yang berarti kuat. Kalau hurufnya kuat, kemungkinan besar dia akan terpantul kalau disukunkan. Ya, kalau terpantul nama hukumnya apa? Qalqalah. Jadi dipantulkan. Wa ma yudrika. Bukan wa ma yudrika, tapi yudrika. Dan ingat, pada saat dipantulkan, hati-hati, pantulannya itu tidak ada huruf hamzah di belakang. Ya. Jadi tidak ada hamzah. Contohnya, wa ma yudrika. Yud. Kalau yud ada hamzah di situ. Jadi yang benar yudri. Coba semua, yudri. Jadi bukan yudri. Ya, bedakan. Wa ma yudrika la'allahu yazzakka. Nah, di sini ada 2 huruf yang bertasydid
berdempetan. Jadi semuanya harus ditasydidkan, jangan cuma salah satunya saja. Yazakka, ya. Huruf zai itu punya sifat namanya as-sofir. As-sofir itu artinya suara yang menyerupai serangga, ya, atau hewan. Kalau huruf zai, orang mengatakan atau ulama kita mengatakan mirip seperti suara lebah. Ya, yazakka. Jadi jangan pindah ke huruf sin, karena nanti ada yang biasa tukar huruf zai dengan huruf sin. Yazakka. Nah, orang Makassar kadang huruf zainya jadi huruf sin itu. Yazakka. Harusnya yazakka. Di sini juga harus dibaca 2 harokat karena ada alif maksurah. Yang berikutnya, au. Di kata au, di sini pastikan huruf wawunya dibacanya u, jangan dibaca o. Ya, jadi harus dibaca u. Jangan au. Au yadzakkaru. Harusnya au yadzakkaru. Nah, di sini juga ada 2 huruf yang bertasydid, jangan sampai cuma satu saja yang kalian tasydidkan. Biasanya ada yang baca au yadzakkaru. Harusnya yadzakkaru. Kemudian di sini ada huruf ra. Huruf ra harokatnya apa? Apa harokatnya huruf ra di sini? Dom. Kalau huruf ra dhamma, apakah dia dibaca tebal atau tipis? Tebal. Betul. Jadi dibaca tebal. Cara menebalkan huruf ra adalah dengan membaca seperti ini. Ru. Coba semua. Ru. Kalau tipis, ru. Nah, kalau bilangnya au yadzakkaru, ru itu tipis. Harusnya ditebalkan. Au yadzakkaru, ya. Fatanfa'ahu. Nah, di sini ada nun sukun ketemu dengan huruf fa. Nun sukun ketemu dengan huruf fa hukumnya apa? Ikhfa hakiki, ya. Ikhfa hakiki. Didengungkan berapa harokat? Dengung 2 harokat. Fatanfa'a. Jadi tidak boleh fatanfa'ahu. Harus didengungkan 2 harokat. Fatanfa'ahu. Kemudian di sini huruf ain jangan dibaca seperti hamzah. Ya, jadi jangan fatanfa'ahu. Harus ain tengah. Fatanfa'ahu. Kemudian huruf dzal bertasydid, ya. Fatanfa'ahu dzikr. Di sini huruf kaf. Huruf kaf kalau dia sukun maka ada sifat yang disebut dengan sifat hams. Nah, ini sifat yang biasa orang lupa. Apa itu sifat hams? Sifat hams adalah sifat yang menunjukkan bahwasanya ada udara yang mengalir pada saat hurufnya disebutkan. Kalau huruf kafnya tidak pakai udara, bunyinya seperti ini. Fatanfa'ahu dzikra. Dzikra. Harusnya dzikra, ya. Ada sifat hams di belakang. Zik. Ya. Bunyinya seperti kh, ya. Dzikra, seperti itu. Huruf ra dipanjangkan 2 harokat karena ada alif maksurah. Jangan lebih dari 2 harokat. Jangan az-zikra. Tadi Ustaz dengar waktu kita baca sama-sama ada yang memanjangkan lebih dari 2 harokat. Kemudian mim sukun. Mim bertasydid. Kalau mim bertasydid maka hukumnya adalah gunnah. Gunnah itu artinya dengung, dan dengungnya berapa harokat? 2 harokat, ya. Gunnah amma. Jangan lupa, jangan amma, tapi amma. Dan ingat di sini huruf mimnya panjang juga. Jadi jangan langsung
Amma manis. Tapi amma manistaghna, ya. Kemudian di sini ada huruf ghain. Huruf ghain adalah huruf yang lembut karena dia punya sifat namanya rokhawah. Rokhawah itu maksudnya adalah ada suara yang mengalir. Suara mengalir. Kalau suaranya mengalir, otomatis menjadi huruf yang lembut. Ya, semua huruf yang suaranya mengalir, dia menjadi huruf yang lembut. Ghain huruf yang lembut, makanya tidak boleh kita langsung berhenti. Amma manistaghna, tagna, itu berhenti. Yang benar amma Bagaimana caranya supaya tidak berhenti? Caranya jangan terlalu ditekan, ya. Huruf ghain itu tempatnya ada di tenggorokan bagian mana? Atas. Tenggorokan sebelah atas. Jadi pada saat disebutkan jangan terlalu ditekan, ya. Coba semua. Nah, Nah, jadi jangan langsung berhenti manistag. Jadi huruf ghain itu tidak sama dengan huruf G. Ya, huruf ghain itu bukan huruf G. Gho bukan go. Ya. Pergi bukan pergi. Nah. Huruf nun di sini dibaca 2 harokat karena setelahnya ada alif maksurah. Nah, ini adalah beberapa hal yang perlu kita perhatikan pada 5 ayat ini. Ya, kita sama-sama baca sekali lagi. Abasa wa tawalla. Abasa wa tawalla. An ja'ahul a'ma. وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنفَعَهُ الذِّكْرَى أَوْ يَذَّكَّرُ Amma man istaghna. Ya, jadi ini adalah pembahasan 5 ayat dari surah Abasa. Semoga dengan pembahasan ini bacaan kita bisa semakin menjadi lebih baik.